Batik batas sebagai upaya optimalisasi learning community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, biasa dipanggil Pak Adi. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 006 Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung. Saya mengajar sebagai guru kelas 5 dan kelas 6. Sekilas mengenai SD Negeri 006 Sungai Danai. Sekolah Dasar Negeri 006 Sungai Danai beralamat di Faret Penyiruk Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sekolah kami merupakan sekolah yang berada di kecamatan paling jauh di Kabupaten Indragiri Hilir dan juga merupakan sekolah yang paling ujung di Kecamatan Pulau Burung karena berbatasan langsung dengan Desa Suko yang sudah termasuk dalam Kabupaten Pelalawan dan berseberangan dengan Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah kami juga termasuk sekolah yang berada di daerah khusus atau di wilayah 3T, daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, dengan segala keterbatasan baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. SD Negeri 006 Sungai Danai hanya memiliki 3 orang pendidik dan 1 orang kepala sekolah. Masing-masing guru memegang 2 kelas sekaligus. Itu artinya, kami sebagai pendidik di SD Negeri 006 Sungai Danai bukan hanya berperan sebagai guru kelas, namun juga sebagai guru bidang studi. Terlepas dari peran guru dan tanggung jawab saya sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, saya juga dipercaya dan diberikan tanggung jawab sebagai bendahara sekolah, operator sekolah, dan tenaga administrasi serta pembina ekstrakurikuler TIK. SD Negeri 006 Sungai Danai memiliki peserta didik yang berjumlah 23 orang dengan 6 rombel, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebuah proses yang mengarahkan peserta didik menuju kodratnya. Dalam proses ini, peserta didik dipersiapkan untuk mencapai manusia yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan tingkat tertinggi, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar. Demi menciptakan pembelajaran yang berkualitas, SDN 006 Sungai Danai tentu perlu beradaptasi dan harus banyak belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kunci keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan ialah kolaborasi. Salah satu cara agar kolaborasi dapat berjalan optimal, maka perlu adanya learning community atau komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Berdasarkan hal itulah yang membuat saya menggagas untuk membentuk learning community atau komunitas belajar di sekolah yang kami beri nama Cyber SDN 006 Sungai Danai. Teknologi secara umum ditafsirkan sebagai apa saja yang dapat memberikan kita kemudahan dalam banyak hal. Teknologi juga memiliki dampak besar pada pendidikan. Kedua hal ini menjadi semakin tidak terpisahkan karena peranannya yang saling berhubungan. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, satuan pendidikan saya terus berupaya meningkatkan pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran demi menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Teknologi dapat dijadikan alat oleh pendidik untuk mempermudah proses pendidikan. Selain itu, peserta didik juga dapat menggali lebih banyak pengetahuan dan melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran di kelas dapat dibuat lebih menyenangkan dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang didorong oleh kehadiran teknologi. Pada era digitalisasi saat ini, para guru dan tenaga pendidik dituntut untuk dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi, karena pemanfaatan TIK dapat menunjang proses pembelajaran dan keberhasilan IKM. Masalahnya ialah
kemampuan teknologi dari pendidik di SD Negeri 006 Sungai Danai masih kurang, sehingga dikhawatirkan akan menjadi penghambat keberhasilan dalam implementasi kurikulum merdeka. Menyikapi hal di atas, saya kembali menggagas sebuah program yang saya beri nama Batik Batas, belajar TIK bareng teman sejawat di sekolah. Praktik baik ini sangat penting dilakukan agar seluruh rekan guru memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana demi menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Saya pun berperan dan bertanggung jawab sebagai koordinator Batik Batas dan berbagi praktik baik dalam program Batik Batas. Batik Batas sebagai upaya optimalisasi learning community atau komunitas belajar SD Negeri 006 Sungai Danai tentunya juga memiliki tantangan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara rekan guru, kepala sekolah dan hasil kajian literatur, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan praktik baik ini. Antara lain, terbatasnya peralatan TIK serta pemanfaatannya dalam pembelajaran, listrik yang belum 24 jam, jaringan internet yang masih belum stabil, jadwal yang belum tersusun secara konsisten, kurangnya kemampuan TIK rekan guru di satuan pendidikan, dan kondisi geografis yang menyebabkan partisipasi anggota komunitas menjadi tidak maksimal. Dalam menjalankan Batik Batas, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas. Di antaranya, membuat jadwal rutin dan berkelanjutan dalam berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi, mengoptimalkan aset sekolah yang ada sebagai sarana prasarana optimalisasi program Batik Batas, menyusun anggaran pengadaan sumber listrik alternatif, menyusun anggaran pengadaan peralatan pendukung internet agar lebih stabil, dan menjalankan program Batik Batas dalam komunitas belajar cyber SD Negeri 006 Sungai Danai yang meliputi berbagi praktik baik penggunaan Chromebook sebagai media pembelajaran, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai sarana optimalisasi implementasi kurikulum Merdeka, pemanfaatan akun belajar ID, berbagi praktik baik pemanfaatan Canva dalam pembuatan media pembelajaran, berbagi praktik baik pemanfaatan Evalbi dalam membantu penilaian, berbagi praktik baik pemanfaatan Quizizz untuk media pembelajaran maupun asesmen, dan berbagi praktik baik pemanfaatan Autodraw sebagai media pembelajaran. Adapun yang terlibat dalam hal ini diantaranya adalah kepala sekolah, komite, dan rekan guru sebagai anggota komunitas. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah saya lakukan menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat ditinjau dari kolaborasi terjalin baik terutama dalam memahami modul-modul yang ada di PMM, hasil dari pemanfaatan PMM sebagai sarana optimalisasi penerapan kurikulum Merdeka. Pendidik dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam proses pembelajaran yang diberikan pendidik menjadi lebih menyenangkan dan interaktif dengan teknologi. Rekan sejawat termotivasi dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak, sarana prasarana TIK bertambah, dan tugas administratif pendidik dapat disusun dengan baik. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Apa lagi? Luar biasa. Gembira, Pak. Oke, sudah siap semua? Bisa kita mulai? Berikut adalah kegiatan dan hasil dari program Batik Batas sebagai upaya optimalisasi learning community. Dengan adanya Batik Batas, satuan pendidikan dan warga sekolah merasakan perubahan yang begitu signifikan. Para pendidik sudah mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, dan peserta didik merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Sungai Danai.